Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Anhar dari kelas PTIKC Angkatan 24 yang akan menjelaskan materi yang berjudul Manajemen Memori dan Penyimpanan. Yang pertama yaitu ada pengertian memori dan penyimpanan. Dalam sistem komputer, memori dan penyimpanan adalah dua komponen penting yang memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi. Yang pertama, pengertian memori atau RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Yang kedua, penyimpanan atau storage adalah media penyimpanan permanen yang digunakan untuk menyimpan sistem operasi, program, dan file pengguna. Yang kedua, peran dalam sistem komputer. Kinerja sistem komputer sangat dipengaruhi oleh manajemen memori dan penyimpanan, yaitu RAM, memungkinkan aplikasi berjalan cepat karena CPU dapat mengakses data dan instruksi secara langsung tanpa menunggu dari media penyimpanan. Yang kedua, storage, menjadi sumber utama tempat semua data dan aplikasi disimpan. Data dari storage diambil dan dimuat ke RAM untuk diproses oleh CPU. Kombinasi efisien antara keduanya memastikan sistem bekerja cepat, stabil, dan responsif. Ada jenis-jenis memori. Terdapat beberapa jenis memori dalam komputer dengan fungsi dan karakteristik masing-masing. Yang pertama yaitu RAM atau Random Access Memory. Yang kedua ada ROM atau Read Only Memory. Read Only Memory ini memori tetap hanya bisa dibaca, menyimpan data penting seperti BIOS. Yang kedua ada Cache Memory, memori kecil namun sangat cepat membantu mempercepat komunikasi antara CPU dan RAM. Yang keempat ada Register, memori super cepat di dalam CPU itu sendiri menyimpan data sementara seperti instruksi yang sedang dijalankan. Yang kelima ada Virtual Memory, solusi saat RAM penuh, sebagian data dipindahkan ke disk untuk sementara atau pegging dan segmentation. Yang keempat ada manajemen memori. Sistem operasi bertugas mengelola penggunaan memori melalui beberapa teknik, yaitu ada alokasi memori, swap memori, pegging dan segmentation, fragmentasi memori. Manajemen memori yang baik yaitu memastikan tidak terjadi tabrakan antar proses dan mengoptimalkan multitasking. Yang kelima, ada jenis-jenis penyimpanan. Yang pertama, penyimpanan primer. Penyimpanan primer digunakan saat komputer aktif atau RAM dan cache. Yang kedua, kecepatan tinggi tapi bersifat sementara. Yang kedua, penyimpanan sekunder bersifat permanen, contohnya HDD yang kapasitasnya besar tapi lebih lambat. SSD lebih cepat dan tahan guncangan. Yang ketiga, penyimpanan optik. Pengguna laser murah tapi rentan rusak. Yang keempat, flash storage. Flash storage itu seperti USB, SD card, portable dan cepat. Yang kelima, cloud storage. Cloud storage ini penyimpanan online, bisa diakses kapan saja namun bergantung pada koneksi internet dan keamanan data. 6. Ada hierarki memori. Memori diklasifikasikan berdasarkan kecepatan, kapasitas, dan biaya, yaitu terbagi menjadi 4. Ada register tercepat, kapasitas paling kecil dan mahal. Yang kedua ada cache, cepat dan sedikit lebih besar. RAM, kecepatan sedang, kapasitas cukup besar. Storage atau HDD atau SSD paling lambat dan kapasitas besar dan murah. Komputer mengatur agar data yang sering diakses disimpan di memori yang lebih cepat untuk efisiensi. Yang ketujuh, ada perbandingan memori dan penyimpanan. Bisa dilihat pada gambar, ini adalah
perbandingan memori dan penyimpanan. Kemudian 8, tantangan dan solusi. Yang pertama adalah keterbatasan kapasitas RAM atau storage. Solusinya, kompresi data, cloud storage, upgrade hardware. Yang kedua, kecepatan akses lambat. Solusinya, penggunaan SSD, optimalisasi sistem, dan cache memori. Yang ketiga, RAM tidak cukup menjalankan banyak aplikasi. Solusinya yaitu virtual memory, pegging, atau segmentation. Yang keempat, risiko kehilangan data. Solusinya, backup routine, cloud backup, sistem restore. Yang kesembilan adalah kesimpulan. Manajemen memori dan penyimpanan adalah pilar utama untuk menjaga kinerja sistem komputer agar tetap stabil, cepat, dan efisien. Sistem operasi berperan penting dalam mengatur sumber daya ini. Seiring kemajuan teknologi, manajemen memori dan penyimpanan juga terus berkembang untuk menghadapi kebutuhan komputasi yang semakin kompleks, baik dalam perangkat personal, server, hingga teknologi berbasis cloud. Sekian penjelasan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.